Biasanya kalau kalian bikin judul video, itu gimana sih? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Happy di First Diansah Channel. Di sini adalah tempatnya orang happy, senang, susah, sedih, usil, jahil, gokil, kreatif, dan semuanya sah. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tips pada kalian semuanya, terutama untuk kalian yang sebagai YouTuber pemula, itu caranya gimana sih ketika kita upload video, kita upload konten, itu sebenarnya apakah kita cuman asal upload, atau kita juga harus memperhatikan baik itu judul, deskripsi, ataupun tag dan hashtagnya. Di video sebelumnya saya sudah membagikan tips untuk membuat konten dalam sebuah channel. Di situ sudah saya jelaskan bahwa ketika kita upload video, kita membuat konten, itu kita memperhatikan kuantitas dan juga kualitas. Di sini untuk kuantitas, artinya ketika kita membangun sebuah channel YouTube, maka kita sangat dianjurkan untuk sering-sering upload video ke dalam channel kita. Tapi meskipun demikian, kita juga harus mengimbanginya dengan yang namanya kualitas. Sehingga nanti untuk kualitas dari channel kita, untuk raport dari channel kita, itu juga akan baik dipandang oleh algoritma YouTube. Selain kuantitas dan kualitas, maka kita juga sangat perlu untuk memikirkan dan memperhatikan yang namanya metadata. Jadi di sini untuk bahasan metadata itu nanti yang akan kita bahas dan kita pelajari adalah 1. Judul, 2. Deskripsi, 3. Tag, 4. Hashtag ya. Di sini jadi nanti untuk ketika kita upload video ke dalam channel YouTube kita, maka untuk video yang kita upload nanti akan lebih mudah ditemukan oleh orang di beranda mereka. Nah, seperti biasa buat kalian semuanya yang menonton video ini, jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe sehingga channel ini makin berkembang dan saya lebih semangat untuk membuat video tips dan tutorial buat kalian semuanya yang gokil. Gak usah panjang lebar, gak usah basa-basi, langsung ke pembahasannya. Yang pertama adalah menentukan ide atau topik konten. Jadi ketika kalian membangun sebuah channel YouTube baru, di situ kalian menentukan topik atau ide kontennya dulu. Di video sebelumnya saya sudah menyampaikan untuk menentukan jenis konten atau topik konten atau ide konten yang akan kalian buat, itu silahkan kalian bisa riset ke berbagai channel atau kalian bisa menyesuaikan dengan hobi atau bakat minat kalian masing-masing. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, ketika kalian memilih jenis konten, itu kalian boleh dan sah-sah saja ketika kalian menembak terhadap jenis konten. Tapi nanti ketika kalian sudah menjatuhkan pilihan kalian pada satu titik, satu jenis konten, maka silahkan kalian untuk konsisten. Jadi kalian untuk membuat video yang seragam atau satu niche ya. Jadi jangan sampai untuk channel yang kalian buat itu isi kontennya adalah campur-campur. Jadi jangan sampai, dan itu sangat tidak dianjurkan. Jadi di sini untuk jenis konten dalam channel kalian harus seragam atau satu niche. Nah, selanjutnya ketika kalian sudah memilih topik atau ide konten, itu silahkan kalian buat konten sebaik mungkin, sajikan dengan kemasan yang sebaik mungkin. Tentunya disesuaikan dengan kalian semuanya, karakter kalian seperti apa. Misalkan kalian itu menunjukkan muka atau wajah, itu silahkan dibawakan dengan ciri khas gaya kalian masing-masing, sehingga kalian untuk video atau kontennya itu akan lebih menarik daripada konten yang lainnya. Di sini kalian bisa mencari referensi dari channel lainnya, tapi pesan saya adalah ketika kalian nanti membuat konten itu silahkan disesuaikan dengan ciri khas kalian atau keunikan kalian dan kreativitas kalian. Intinya adalah ketika kalian membuat konten silahkan dikemas dengan sebaik mungkin dan serapi mungkin. Nah, selanjutnya adalah riset judul video di YouTube. Jadi di sini kalian bisa membuka browser kalian, kemudian kalian bisa masuk ke YouTube. Nah, setelah kalian membuka YouTube, di situ kalian bisa menyesuaikan apa yang akan kalian buat. Misalkan kalian ingin membuat konten tentang memancing ya. Nah, di sini kalian bisa menuliskan memancing, kemudian lebih spesifik lagi misalkan memancing ikan nila. Nah, di sini banyak sekali untuk kata kunci yang tertampil di sini merupakan kata kunci yang sering dituliskan oleh para penonton. Jadi penonton itu mencari kata kunci dengan seperti ini. Nah, dari beberapa kata kunci yang tersedia di sini, kalian bisa mengkombinasikannya. Jadi misalkan di sini yang paling atas memancing ikan nila, kemudian yang bagian bawah ini memancing ikan nila pakai lumut. Kemudian ada juga mancing ikan nila besar. Nah, di sini kalian untuk mengkombinasikannya itu tinggal mungkin kalian bisa mengacak-acak atau menggabungkan ya. Saya ambil contoh misal
kalian membuat judul itu memancing ikan nila besar pakai lumut. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalian bisa otak-atik sendirilah. Kalian bisa mengeksplor diri kalian. Silahkan disesuaikan dengan kreativitas kalian masing-masing. Nah, kemudian ketika kalian sudah memiliki gambaran tentang judul yang akan kalian pakai nanti di video kalian, itu kalian bisa juga untuk riset kontennya. Jadi misalkan di sini saya ambil contoh, kalian akan membuat video atau konten tentang memasak nasi goreng. Maka di sini saya pilih memasak nasi goreng. Nah, ketika kita memasukkan kata kunci memasak nasi goreng, maka di situ terdapat banyak sekali video dari berbagai channel orang untuk cara memasak nasi goreng. Nah, di situ juga kalian bisa riset untuk isi kontennya. Jadi di sini misalkan ada yang cukup menunjukkan tangan saja, kemudian ada juga yang menunjukkan orangnya. Jadi orangnya ketika memasak itu juga dibuat video atau direkam. Nah, di sini kalian bisa menyesuaikan, kalian bisa memvariasikan untuk konten yang akan kalian buat. Misalkan kalian gabungan dari dua-duanya. Jadi kalian untuk shootnya itu bisa terlihat orangnya, kemudian sesekali terlihat fokus di tangan dan seterusnya. Itu contoh untuk riset dari konten atau isi video. Oke, selanjutnya ketika kalian sudah menentukan ide atau topik konten, kemudian kalian menentukan judul dari video yang akan kalian buat, kalian sudah melakukan riset, maka di sini kalian harus mempersiapkan yang namanya deskripsi dari video atau konten yang akan kalian buat. Nah, di sini sebelum saya membuat sebuah konten atau video, itu biasanya saya mempersiapkan terlebih dahulu untuk judul, kemudian deskripsi, hashtag, tag, dan seterusnya. Sebagai contoh seperti ini, misalkan saya akan membuat sebuah konten atau video dengan judul cara berpikir cerdas supaya hidup lebih bermakna. Nah, jadi di sini untuk judulnya seperti ini ya. Nah, kemudian di sini saya juga mempersiapkan deskripsi untuk video atau konten yang akan saya buat. Jadi deskripsi ini sangat penting ketika kita upload video atau konten. Budayakan jangan malas, silahkan kalian bisa menulis deskripsi ini, silahkan buat deskripsi yang sesuai atau menggambarkan dari video yang kalian buat. Karena apa? Ketika kalian membuat sebuah deskripsi dan itu sesuai dengan apa isi dari video yang kalian buat, maka di situ untuk metadatanya itu akan lebih membantu dari video kalian. Jadi nanti ketika misalkan ada seseorang mencari cara berpikir cerdas kayak gitu, video yang kalian buat itu akan lebih mudah dimunculkan dalam pencarian mereka. Oke, di sini sebagai contoh untuk deskripsinya, ketika judulnya cara berpikir cerdas supaya hidup lebih bermakna, untuk deskripsinya adalah video berikut adalah video yang menjelaskan cara untuk berpikir dengan cerdas supaya hidup menjadi lebih bermakna dan lain sebagainya. Jadi di sini untuk deskripsi itu misalkan kalian buat tidak yang terlalu panjang, mungkin itu nggak masalah, yang penting kalian diusahakan kalian membuat deskripsi ini jangan sampai kosong ya. Kemudian kalau lebih baik lagi itu untuk deskripsi itu ditulis dengan sebaik mungkin dan selengkap mungkin. Jadi intinya itu bisa menggambarkan apa isi dari konten atau video kalian. Kemudian di sini semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, ini yang juga penting. Ini juga akan membantu dalam pencarian video atau konten yang kalian buat. Nah, di sini misalkan untuk video yang akan kita buat tadi judulnya adalah cara berpikir cerdas supaya hidup lebih bermakna tadi. Maka di situ untuk hashtag juga silahkan dibuat hashtag atau kata-kata yang sesuai dengan video yang kalian buat. Jadi misalkan sebagai contoh di sini hashtagnya adalah cara berpikir cerdas. Kemudian untuk hashtag yang kedua adalah pikiran hebat. Untuk hashtag yang ketiga adalah sukses. Jadi di sini untuk kata-kata yang dipilih adalah yang sesuai atau memiliki hubungan dengan video atau konten yang kita buat. Nah, di sini nanti kalian juga bisa mencoba-coba sendiri, kalian bisa mempelajari, menganalisis kira-kira hashtag kata-kata apa yang sesuai dengan konten yang kalian buat, konten yang kalian upload di channel YouTube kalian. Oke, selanjutnya adalah teks. Jadi untuk teks di sini juga sangat penting dalam metadata video kita. Ketika kita menambahkan teks, maka untuk video yang kita upload itu juga akan lebih mudah untuk ditemukan oleh orang lain. Misalkan di sini juga sama untuk teksnya
itu silahkan juga pilih kata-kata yang sesuai dan berhubungan dengan video atau jenis konten yang kalian buat. Misalkan di sini cara berpikir cerdas, kemudian ada tips berpikir kreatif, kemudian ada cara menenangkan pikiran dan seterusnya. Kalian nanti bisa menyesuaikan dengan apa video yang akan kalian buat. Nah, kemudian ada sedikit tips tambahan dari saya, yaitu tentang skenario. Jadi ketika saya sebelum membuat konten atau saya sebelum membuat video, itu biasanya saya tuliskan seperti ini. Skenario yang pertama apersepsi, kemudian intro video, 3 sapa penonton dan motivasi, 4 gambaran umum konten dan seterusnya. Jadi dengan adanya seperti ini, maka untuk video atau konten yang kita buat itu nanti akan lebih terstruktur dan sistematis. Dan itu nanti untuk hasil akhirnya tentunya akan lebih bagus dan lebih runtut untuk urutannya, sehingga penonton yang menonton video kalian itu akan lebih mungkin tertarik atau mungkin lebih kagum pada kalian semuanya. Kemudian langsung saja kita bisa membuka untuk YouTube-nya. Misalkan di sini saya ambil, kita buka browser, kemudian kita upload video seperti biasa. Saya contohkan di sini, kalian tinggal upload. Oke, kita tunggu. Nah, seperti ini. Kemudian seperti biasa kita pilih select file. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari video yang akan kita upload. Kita cari di sini, misalkan di mana ya? Oke, di sini. Oke, jadi video yang akan kita upload sudah ketemu. Kita langsung pilih saja, kita klik 2 kali di sini sehingga untuk proses uploadnya dia berjalan. Nah, di sini sambil kita menunggu proses upload selesai, kita bisa mengcopy pastekan di sini untuk judul, kemudian deskripsi dan seterusnya berdasarkan skrip yang sudah kita buat tadi. Sekarang kita buka untuk skripnya tadi, kemudian kita copy judul di sini. Oke, kita copy, kita masuk lagi ke sini, kita pastekan judulnya ini, kemudian deskripsinya kita tinggal buka, kemudian kita copy seperti ini. Nah, di sini untuk deskripsi bisa kita copy, kemudian kita pastekan di description seperti ini. Oke, kemudian kita turun ke bawah. Di sini ada thumbnail. Jadi untuk thumbnail ini juga sangat penting ketika kalian mengupload sebuah video. Jadi thumbnail ini juga akan menimbulkan rasa penasaran penonton kalian. Misalkan seperti ini. Jadi di sini untuk thumbnail itu sebenarnya ketika kalian upload video itu dia langsung otomatis muncul seperti ini. Jadi pilihannya ada 3 biasanya. Tapi itu biasanya untuk thumbnail yang custom itu tidak akan bisa muncul di video, karena untuk thumbnail yang dipilihkan dari sistem itu biasanya bagian dari video kalian. Nah, di sini kalian bisa upload untuk thumbnail yang custom di bagian kiri. Kemudian kita klik di upload thumbnail. Oke. Nah, di sini kalian bisa memilih thumbnail yang sudah kalian buat. Jadi kalian di sini membuat thumbnail itu bebas, untuk aplikasi atau softwarenya itu banyak sekali untuk membuat thumbnail. Kalian bisa menggunakan Corel, kalian bisa menggunakan Photoshop, kalian bisa menggunakan Canva, atau mungkin kalian bisa menggunakan PicsArt dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sudah membuat contohnya untuk thumbnail seperti ini, kurang lebih saya klik, kemudian kita tunggu untuk proses upload thumbnailnya. Jadi untuk thumbnail ini nanti ketika sudah selesai diupload maka akan muncul di bagian kanan sini. Thumbnailnya jadi di sini ada tulisan cara berpikir smart. Jadi untuk thumbnail saya sampaikan pada kalian semuanya, silahkan kalian membuat thumbnail dari video yang kalian upload itu semenarik mungkin, dan kalau bisa untuk thumbnail itu gunakan kaidah-kaidah iklan atau promosi. Jadi di sini kalian bisa menambahkan tulisan yang warnanya kontras, kemudian juga untuk ukuran itu mungkin dibuat lebih besar, maka di situ akan menjadi perhatian para penonton ketika dia atau video kalian itu muncul di beranda mereka. Oke, kita lanjut ke bawahnya yaitu playlist. Silahkan nanti kalian bisa menyesuaikan di sini untuk playlist. Ketika kita klik, maka di sini ada create playlist. Maka di sini artinya adalah kita membuat playlist baru, kemudian nanti bisa kita pilih done ya, bagian kanan sini. Misalkan kalian tidak memilih playlist, itu juga nggak masalah. Jadi playlist ini fungsinya untuk mengelompokkan misalkan video tentang ini, tentang ini, tentang ini, dan seterusnya. Oke, lanjut kita masuk ke more option. Nah, di sini opsi tambahan, silahkan diklik. Nanti kalian di sini bisa memasukkan tag. Nah, ini tadi yang sudah kita buat di script tadi ya.
Sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan dulu bedanya antara hashtag dan tag. Jadi untuk hashtag itu disimbolkan dengan huruf tagar seperti ini. Nah, tandanya seperti ini. Kemudian untuk tag itu biasanya ketika kita membuat sebuah kata kunci, kemudian ditambah dengan tanda koma. Nah, contohnya seperti ini tinggal kita copy. Karena untuk tag ini juga disesuaikan dengan video apa yang akan kita buat. Misalkan tadi karena contohnya video yang akan kita upload itu cara berpikir cerdas, maka di sini saya tuliskan cara berpikir cerdas, kemudian tips berpikir kreatif, kemudian cara menenangkan pikiran, dan seterusnya. Ini tinggal kita copy, kemudian kita pastekan di tag tadi. Nah, di sini. Oke, kita paste sehingga akan muncul seperti ini. Nah, untuk tags ini kalian juga nanti bisa memvariasikan, kalian bisa mencari referensi kira-kira tags apa yang paling cocok untuk video yang kalian buat. Oke, itu kurang lebih cara untuk mengupload video, bagaimana caranya kalian membuat sebuah judul video sehingga untuk video yang kalian buat nanti mudah ditemukan dalam pencarian YouTube. Kalian juga sudah bisa untuk membuatkan deskripsi dari video, kalian bisa membuat hashtag, kalian bisa membuat tag, thumbnail, dan seterusnya. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah konsistensi. Jadi ketika kalian sudah mulai menemukan jenis konten atau niche-nya tentang channel kalian itu akan membahas seputar apa, maka di situ kalian harus konsisten. Baik itu konsisten waktu uploadnya kapan saja, kemudian konsisten isinya atau niche-nya. Misalkan kalian tadi contohnya tentang memasak misalkan, berarti dalam satu channel itu cukup pembahasannya adalah konsisten memasak, seputar memasak. Nah, dengan begitu ketika channel kalian itu berisi konten-konten yang sejenis, seragam, dan satu niche, maka tidak menutup kemungkinan bahwa channel kalian nanti akan menjadi channel yang berkembang dengan pesat. Tentunya untuk mewujudkan channel kalian yang berkembang dengan pesat itu harus didukung dengan yang namanya unik, menarik, kuantitas, dan kualitas. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan dalam video ini, yaitu terkait pembuatan judul video yang akan kita upload di channel YouTube kita. Sehingga nanti ketika kalian sudah menonton video ini, harapan saya untuk video-video atau konten yang kalian upload ke dalam channel kalian itu akan mendapatkan retensi dari banyak penonton, kemudian juga video yang kalian buat itu lebih mudah ditemukan oleh orang banyak yang menonton di YouTube. Di sini tidak lupa saya selalu mendoakan pada kalian semuanya, semoga kalian jika ingin terjun ke dunia YouTube, kalian membuat konten, buatlah konten yang bermanfaat untuk orang lain, buatlah konten yang menarik, buatlah konten yang menghibur, buatlah konten yang memiliki nilai plus untuk orang banyak dan orang yang ada di sekeliling kalian. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan akhir tanpa di skip. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Akhirnya saya happy undur diri, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye.